Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ukhil Qur'an Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzawil arham. Amma ba'd. Pemirsa dan para mahasantri yang saya hormati, pertama kali kita bersyukur kepada Allah malam ini masih diberi umur, diberi sehat, diberi kuat di malam penuh berkah ini, malam tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah besok. Ini hari yang istimewa. Satu hari ini Allah mengampuni hamba-hambanya kalau minta ampun. Besok puasa sehari dan ampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu dengan sebaik-baiknya mulai malam ini. Alhamdulillah, kita juga diberi kesehatan dan kemampuan nanti berkorban. Mudah-mudahan kita bisa berkorban yang punya kemampuan dan merayakan hari Idul Adha, Idul Kurban. Salat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita semua selamat dan berikutnya. Mari kita mengawali dengan membaca umul kitab, memohon ridha Allah dan memohon keberkahan malam Arafah ini ya. Malam hari Arafah ini, untuk hidup kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam berjuang fisabilillah untuk menegakkan agama kita demi keselamatan kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan bangsa kita ini. Al-hadiniyah wa al-qudratin sholihah ridha'illah wa syafa'ati Rasulillah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li salamati anfusina wa li qadhi hajatina min hawajid dunya wal akhirah. Syawlamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Allah merhamna bil Quran ya. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah berkat Al-Quran ya. Waj'alna hujjatan waj'alna imaman wa nuran ya. Wa hudan wa rahmah. Ya. Mudahan Al-Quran menjadi apa? Petunjuk ya, cahaya. Nuran wa hudan wa rahmah dan rahmat bagi kita semua. Makanya ini rumah namanya GDG, Gria DDB Quran. Mudah-mudahan yang tinggal di sini diberikan keberkahan atas kedekatan kita dengan Al-Quran kalamullah. Ya. Jadi Al-Quran itu harus kita baca, kita pahami, kita renungkan, kita tadabburi, dan kita aplikasikan, kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu surat yang sering kita baca adalah surat Yasin. Makanya Yasin ini penting. Disebut dengan qalbul Quran kan. Yasin itu hatinya Al-Quran. Orang mau meninggal baca surat Yasin. Ya kan? Karena memang ada fadilah-fadilahnya untuk memudahkan urusan. Urusan paling berat itu urusan keluarnya ruh dari badan kita. Nah, ya kan? Urusan paling berat. Makanya itu ibaratnya untuk meraih husnul khotimah dan diberi kemudahan ruhnya keluar itu seperti sabda Rasulullah, Iqra'ul surat Yasin ya ala mautakum, artinya memudahkan, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keselamatan ketika ruh itu keluar. Makanya kita amalkan baca surat Yasin untuk memudahkan urusan. Urusan yang paling berat tadi, urusan orang mau meninggal dunia, keluarnya roh. Mudah-mudahan dengan istiqomah baca Yasin, tapi bukannya dibaca, makanya kita pahami yang kita baca, ya kan? Supaya berfungsi sebagai guidance, hudan. Jadi Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk. Petunjuk itu tentu kita harus berusaha memahami petunjuk itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang surat Yasin yang sering kita baca. Ada 3 surat kita baca kan? Surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Mulk. Itu nanti kita pahami semua. Ya. Jadi apa yang kita baca itu kita renungkan. Ya. Bukan hanya kita baca untuk mendapatkan pahala per huruf ya. Itu ya. Tapi fungsi Al-Quran itu untuk dibaca, dipahami. Ya. Namanya surat Yasin, surah Yasin. Ini surat termasuk ya Makkiyah. Surat yang tergolong surat Makkiyah. Artinya pengertian Makkiyah itu ada 3 kategori. Yang pertama qadril makan.
dilihat dari tempat turunnya di Mekah dan sekitarnya. Yang kedua, biqadri zaman. Artinya Makkiyah itu turun dari segi waktu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya kan? Yang ketiga, biqadril khitab wal mukhatab, ya. Dilihat dari sasaran yang diajak bicara. Nah, makanya ketika di Mekah dan di Madinah itu beda komunitasnya yang dihadapi Nabi, ya kan? Makanya kalau ciri-ciri Makkiyah itu kan biasanya isi pesannya tentang keimanan, ya kan? Ciri-cirinya itu suratnya pendek-pendek, juz 30 kebanyakan Makkiyah, bicara tentang hari akhir, tentang kiamat dan tentang keimanan. Ini termasuk Makkiyah, ya. Illa, kecuali, ya, qaulu ta'ala wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ini madaniyah ini. Tidak ada satu ayat yang madaniyah menurut tidak. Yang lain Makkiyah. Madaniyah berarti bisa turun ketika Nabi di Madinah, atau Nabi setelah hijrah di Madinah, atau bisa jadi isi pesannya sesuai dengan masyarakat yang ada di Madinah. Jadi tadi pengertian Makkiyah Madaniyah dari tiga tadi, ya, dari tempat, dari segi masa, zaman, dari segi sasaran mukhatabnya yang diajak bicara. Mekah Madinah itu berapa kilo? Kurang lebih 400 kiloan. 500, ya. Sini Semarang. Nah, coba kalau kita misalnya aja di kita ini antara Jakarta dan Semarang kan masyarakatnya berbeda, bahasanya berbeda kita. Di sana sama-sama bahasa Arab, kulturnya berbeda, orang Mekah sama orang Madinah. Apalagi konteksnya dengan Islam. Nabi di Mekah itu orang belum Islam, ya kan? Banyak tantangan. Nabi di Madinah diminta, di sana sudah banyak yang masuk Islam, bahkan Nabi menjadi pemimpin. Di Mekah Nabi diuber-uber, ya, sampai mau dibunuh kan. Jadi konteksnya berbeda. Makanya memahami Makkiyah Madaniyah itu penting. Nah, ini dilihat dari konteks masyarakatnya. Makanya tadi dari tiga tadi unsur itu. Ya. Ini ayatnya ada berapa? Wa ayatuha ya. Ayatnya ada salas wasamanun 83 ayat. Surat Yasin itu 83 ayat. Nazalat pada surat Jin, ya, turun setelah surat Jin. Surat Jin juz berapa? 29. Itu nanti kita pahami juga surat Jin. Ada khusus surat Jin itu. Iya kan? Jadi yang menghuni bumi ini sebelum manusia dulu golongan jin. Kemudian di dalam tafsir ini disebutkan munasabah, korelasi konteks antar surat dengan surat. Kita belajar ilmu munasabah, munasabatul Quran, korelasi hubungan yang ada di dalam Al-Quran dari aspek antar surat, misalnya antar ayat, antar beberapa ayat, antar akhir surat dengan awal surat, antar nama surat dengan isi surat. Itu namanya ilmu munasabatil Quran. Nah, biasanya dijelaskan ini kaitannya dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya surat apa? Fatir, ya. Ini ada dua yang disebutkan di sini, misalnya
Innahu lama ja'a fi suratil salifah, di dalam surat sebelum surat Yasin, surat Fatir itu disebutkan apa? Wa ja'akumun nadhir, ya kan? Dan telah datang kepada kalian an-nadhir, seorang pemberi peringatan. Itu surat Fatir. Ada juga ayat berbunyi wa qasamu billahi jahda imanihim, ya kan? La in ja'ahum nadhir wa qad a'radu anhu wa kadzabuhu. Ya. Kemudian iftataha hadhihi surah bil qasam, ya, bi sihhati risalatihi wa annahu ala suratin mustaqim liyunzira qauman ma unzira aba'uhum. Ya. Jadi dalam surat sebelumnya itu, surat Fatir, Allah berfirman wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Juga wa aqsamu billahi jahda imanihim la in jam nadhir. Gitu. Sementara orang-orang itu berpaling, ya, terhadap peringatan seorang yang memberi peringatan tadi dan mendustakannya. Makanya di dalam surat ini, surat Yasin ini, Allah membuka dengan qasam, sumpah. Ya, ini kaitannya. Sumpah atas kebenaran risalah baginda Nabi ini. Wa annahu ala suratin mustaqim, dan sungguh Nabi berada di dalam jalan yang lurus. Jadi surat sebelumnya itu ada ayat yang tadi menyatakan wa ja'akumun nadhir, ya, dan seterusnya. Kemudian mereka, orang-orang yang didakwa itu, menentangnya, mendustakannya. Makanya di awal surat ini, surat berikutnya, ini hubungannya dengan surat sebelumnya, ya, Allah bersumpah, ya, Yasin, ya kan, wal Qur'anil Hakim, itu sebagai hubungan dengan ayat sebelum di surat ini, itu loh. Bahwa sumpah ini menegaskan kebenaran risalah baginda Nabi, bahwa Nabi itu berada di dalam jalan yang lurus, liyunzira qauman ma unzira aba'uhum, untuk memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka, ya, belum pernah dikasih peringatan. Itu satu hubungan surat Yasin dengan surat Fatir. Jadi kenapa ini pakai sumpah, ini kaitannya dengan sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua, innahu qala fima qablaha wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Di dalam surat Fatir disebutkan Allah menundukkan matahari dan bulannya, kullu yajri, masing-masing berjalan, li ajalin musamma, sampai tempo yang telah ditentukan. Jadi matahari, bulan ini bergerak sampai nanti berhenti pada saat yang telah ditentukan. Ini kan bergerak. Nah, nantinya akan ada batasnya. Jadi semua makhluk itu terbatas. Allah yang tidak terbatas. Apalagi manusia, hidupnya terbatas. Makanya umur itu diinget-inget ini. Ini menuju titik ajal, ya kan? Tidak mesti tua umur itu. Ya tergantung Allah yang masih umur kita. Ada batasnya kita hidup, ya kan? Makanya waktu itu digunakan betul. Karena kita ini ada waktunya. Waktu hidup itu mahal. Ya, ada temponya, ada ibarat orang ngontrak, ada akhir yang harus kita bayar. Iya kan? Makanya kalau orang ngontrak itu harus betul-betul berjuang, kan? Setiap bulan ada tahunan, ada berapa tahunan, nah itu dipersiapkan untuk membayar. Nah ini kita hidup ini terbatas, kinerja kita akan dikasih balasan, dan ada temponya sampai kapan kita nggak tahu. Nah makanya di sini, kalau di surat sebelumnya wasakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma
di surat ini Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha wal qamar qaddarnahu manazila. Ini ada hubungan, maksudnya hubungan dengan surat sebelumnya, namanya munasabat. Munasabat itu korelasi. Ya, ini termasuk ilmu Al-Quran ya, ilmu munasabatil Quran. Nah, di dalam tafsir ini biasanya pertama dijelaskan tafsirul mufradat, jadi penjelasan kata-kata. Karena Al-Quran itu kan pakai kata, namanya kalamullah. Makanya dijelaskan, ternyata kemarin saya share itu viral, bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Ya kan? Makanya untuk memahami persis, untuk menerjemahkan dari bahasa Arab bahasa Indonesia misalnya, itu tentu mungkin tidak sepenuhnya pas istilahnya, ya kan? Karena nggak ada mungkin di sini kita pas untuk menerjemahkan secara lengkap ini. Yang bahasa kaya dengan bahasa miskin kita terbatas. Yasin. Nah, taqaddama al-kalam fi nadhairihi min al-huruf al-muqatta'ah fi awal surah. Wa anna ar-ra'y ar-rajih fiha annaha hurufun tanbih. Nahwu ala wa ya. Wa yantiqu bi asma'iha fayuqal Yasin. Ini termasuk ayat 1 ini ya, kalau di dalam ulumul Quran disebutkan termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ya kan? Yang nggak jelas apa maknanya maksudnya. Makanya banyak takwil di situ. Nah, huruf-huruf potong Yasin, Alif Lam Mim, Nun, Shod, itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Apa maksudnya? Tidak jelas. Ya. Makanya ada 2 kategori ayat dalam Al-Quran ya. Ada ayat-ayat yang disebut al-muhkamat, yang kedua al-mutasyabihat. Al-muhkamat itu yang jelas maknanya, gampang dipahami. Mutasyabihat yang tidak jelas, samar. Nah, Yasin apa itu? Ya. Makanya ayat-ayat yang mutasyabihat yang jelas itu, sebagian ulama ada yang kemudian mentakwilkan. Mentakwil. Ada tafsir, ada takwil, ada terjemah. Beda-beda kan? Kalau tafsir itu menjelaskan. Ada kesamaan taswir dan takwil itu menjelaskannya sama, tapi berbeda nanti banyak penjelasannya. Kalau takwil itu ya, mengalihkan ya, syarful lafzi, ya, mengalihkan pengertian satu kata ke pengertian lain yang lebih sesuai kalau memang itu diperlukan. Jadi itu kalau dibaca letterless, misalnya yatullah, tangan Allah, itu ada yang tidak mentakwil, ada mentakwilkan. Ya. Makanya kayak wa ma ya'lamu ta'wilahu innallahu warrasikhuna fil ilm, ya kan? Itu di situ terjadi perbedaan. Ada yang nggak ngerti takwilnya hanya kecuali Allah saja. Ada yang sampai warrasikhuna fil ilm, yang tahu takwil ayat-ayat mutasyabih itu Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Jadi kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu innallahu warrasikhuna fil ilm, nah itu berarti orang Allah yang tahu dan orang yang mendalam ilmu. Kalau berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu innallah titik,
Yang ada yang tahu takwil ayat itu kecuali Allah. War rasul yaquluna amanna bihi kullun kan gitu. Nah, dan orang yang dalam tinggal percaya saja. Tapi kemudian dipertanyakan, nah, untuk apa diturun kalau nggak diketahui? Makanya ada ulama itu mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin cenderung tidak mentakwilkan, cenderung apa adanya, kata Imam Malik misalnya, yatullah faqadim, tangan Allah ada, ya tangan, tapi bila kaifah tidak seperti apa misalnya, ya tangan Allah aja wajah. Ulama mutakhirin yatullah ditakwil menjadi tangan itu simbol kekuasaan, ya kan, al-qudrah, kekuasaan tangan itu. Makanya kan ada hadis kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi kan itu. Kalau siapa tahu kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Tangan itu bisa dengan tangan, bisa dengan kekuasaan melalui kepala desa, polisi, itu kekuasaan berubahnya, ya kan? Jadi ini terkait dengan ayat mutasyabihat. Nah, disebutkan kata Imam Farazi, wa annar ra'ya ar-rajih fiha. Nah, ini. Dan sesungguhnya pendapat yang lebih unggul ya, yang dinuliskan ya, di dalam kaitannya ayat-ayat mutasyabihat ini dalam surat Yasin khususnya, annaha hurufun tambih, itu merupakan huruf-huruf apa? Ya, peringatan. Ya, untuk mengambil perhatian orang yang membaca. Kalau ada orang jual jamu misalnya, napuh apa? Gendang misalnya, supaya orang datang. Ada apa itu? Iya kan? Setelah ngumpul baru kasih tahu kan, mau jualan. Iya kan? Ini kan kira-kira ini Yasin. Nah, ini menurut satu pendapat ini. Itu huruf tambih, huruf untuk mencari perhatian. Apa ini kira-kira? Nah, penasaran kan? Jadi salah satu pendapat. Jadi anak royer rojih ya, pendapat yang rojih. Ya. Fiha anha hurufun tambih. Dalam kaitannya surat Yasin khususnya ini, salah satu huruf tambih, huruf untuk peringatan, mengingatkan, seperti ala, waya, ya, ya kan, kan mengingatkan ini, ya. Ya. Kemudian wayun toku bi asma'iha, dan diucapkan sesuai dengan nama surat itu. Fayuqalu Yasin, Yasin. Cuman dalam ilmu tajwid hanya dua harokat, sinnya 5 atau 6 harokat. Jadi nggak sampai ya, ya kan? Bukan Yasin, Yasin. Jadi ini salah satu pendapat, ini huruf tambih, ya, untuk mencari perhatian apa yang akan disampaikan. Ya. Waruya an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu qol, Ibnu Abbas berkata, Yasin ay ya insan bi lughatin thayyib. Ya, ini menurut Ibnu Abbas salah satu ahli tafsir.
Beliau menyatakan ya sini ya insan, wahai manusia. Itu dalam bahasa Toyi. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah satu sahabat yang didoakan Nabi menjadi ahli tafsir ketika kecilnya. Ya, ponakan Nabi. Ya, salah satu sahabat itu makamnya di Taif. Kita kemarin ke sana waktu haji itu. Ada masjidnya, ada di Taif. Taif itu kurang lebih berapa kilo ya? Dari Mekah itu 200 kiloan ya. Tapi daerahnya sayur mayur di situ. Termasuk minyak wangi karena bunga-bunga itu. Kita kemarin ke pusat minyak wanginya itu. Kan banyak bunga-bunga itu. Ke pusat minyak wanginya diantar ke situ. Tahun lalu saya beli itu bagaimana bikin minyak wangi dari bunga macam-macam itu baunya dari Taif. Jadi termasuk daerah subur. Ada pertanian yang cuci. Nah, Nabi pernah hijrah ke Taif kan? Dilempari batuannya. Tak kebayang kita pakai bis saja lama itu ke sana. Waduh, cepat itu. Nah, Nabi dulu pakai onta nggak kebayang itu. Ke Taif. Atau pernah ke Taif? Ya, ke taman bunga itu. Ya, ini pusat. Iya itu. Makamnya Ibnu Abbas kan di situ kan. Makamnya di situ juga. Ada maktabah pustaka Ibnu Abbas. Berapa kilo tuh dari Mekah? Oh, bis itu lama juga kok. 300-an ya? 200 kiloan. Nah, Cirebon sini. Nabi dulu hijrah ke Cirebon. Pakai unta kan. Ibaratnya. Jadi itu kata Ibnu Abbas, Yasin maksudnya ya insan dengan bahasa Toyi itu. Yasin. Wal hakim aidil hikmah. Ya, dengan Yasin al hakim bahasanya aidil hikmah yang mempunyai hikmah. Maka itu kebijaksanaan banyak hal-hal bermanfaat itu. Ini penjelasan kata-kata. Ala sirati mustaqim maksudnya tariqin qawimin. Jalan yang lurus. Min aqaid sahihatin. Min aqaidah sahihatin gitu ya. Dari akidah-akidah yang benar. Jalan Yesus akidahnya benar. Akidah yang benar itu percaya sama Tuhan yang Esa. Allah. Terutama itu akidah itu. Ya. Makanya ada istilah ad-din wahid wasyariah mukhtalifah. Agama itu satu. Syariatnya berbeda-beda. Apa satu itu? Tauhidullah. Ya kan? Sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ad-din wahid wasyariah mukhtalifah. Akidah agama itu satu, yaitu tauhidullah. Syariatnya yang berbeda-beda. Syariat baginda Nabi kita ini syariat yang paling lengkap karena mengumpulkan syariat-syariat sebelumnya. Makanya paling sempurna. Makanya kita itu disebut khairul ummah, umat terbaik karena syariatnya syariat paling sempurna. Nabi kita Sayyidul Mursalin, ya kan?
penghulunya para rasul. Tapi sekarang kondisinya umatnya nggak karuan. Nah, jadi ini ala suratul mustaqim maksudnya tariqin qawimin min aqaidah sahihatin wa syara'i'a haqqah. Jadi syariat-syariat yang benar. Ada kata apa di situ? Haqqal ya, laqad haqqal qawlu ya. Ai sabata wajaba. Laqad haqqal qawlu. Maksudnya tetap dan wajib pasti. Al-aghlal itu bahasanya itu wahiduha ghillun, gullun ya. Belenggu ya. Wa huwa ma tushaddu bihil yadu ilal unuq lit'adib wa tashdid. Jadi al-aghlal itu gulun. Maksudnya apa yang dipakai untuk mengikat tangan itu ke apa ini? Leher untuk menyiksa ya. Gini lit'adzib, aslinya begitu. Kalau orang dulu kan diikat ya. Wal qumhu alladhi yarfa'u ra'sahu ya wa yaghuddu basaruhu. Jadi kepalanya terangkat ya, dengan apa itu mata terpejam itu. Ini gambaran nanti. Qala Abu Ubaidah yuqalu qumhul ba'ir idza rafa'a ra'sahu anil haud walam yashrab. Jadi kalau unta itu disebut qumhul ba'ir itu ketika kepalanya naik ya dari kubangan itu dan kemudian tidak bisa minum. Nah, ya kalau minum kan kepalanya seturun itu. Ya kan? Ini naik. Qumhul ba'ir itu. Min baini aidihim ay min amamihim. Ya. Ini kata-kata yang ada dalam beberapa ayat awal itu. Min baini aidihim ay min amamihim. Di depannya. Faghshaynahum ay faghattayna absaruhum. Kami tutup mata mereka. Wa dzikr artinya Al-Quran. Wa khasyya rahman maksudnya khasyya iqabahu, takut akan siksaannya. Ini tafsir kata-kata ya, penjelasan kata-kata itu. Kita langsung masuk ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ay aqsama bil Qur'an al-muhkam alladhi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Innaka ayyuhar rasul laminal mursalin alladhina hum ala dinil qawim
wa syara'in mustaqim. Yasin tadi disebut apa? Ditambah ya. Untuk peringatan itu demi Al-Quran. Ini wawu kosan ya. Yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan hikmah ya. Dengan pelajaran dan lain-lain. Innaka laminal mursalin. Ini penegasan. Sungguh engkau ya betul-betul termasuk orang yang diutus, kan itu kan. Innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim, berada di jalan yang lurus. Ai aqsama bil Quran al-muhkam, maksudnya Allah bersumpah dengan Al-Quran ini. Jadi yang namanya dipakai sumpah, kalau kita bersumpah dengan apa? Dengan Allah kan? Wallahi billahi tallahi. Allah bersumpah dengan makhluknya yang sangat penting fungsinya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat penting untuk kehidupan manusia, untuk wal ardi. Jadi kalau kita bersumpah dengan Allah, dan Allah yang menentukan segalanya, Allah bersumpah dengan makhluknya yang sangat-sangat penting. Sampai di sini wal asri, demi masa, ya kan, untuk kehidupannya. Jadi bersumpah dengan Al-Quran yang penuh hikmah, penuh ilmu, penuh bijaksana ini, penuh apa, mengandung banyak hikmah, banyak ilmu ya. La ya'tihil batil min bainihi. Tidak ada kebatilan ya dari Allah itu yang ada dalam Al-Quran ini. Wala min khalfihi, maupun dari setelahnya ya. Innaka ayyar rasul, ya kan? Innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai rasul laminal mursalin, betul-betul orang salah satu di antara orang yang diutus kan. Mursalin itu yang alladzi nahum ala dinin qawim, yang mereka semua ada di dalam agama yang lurus. Maksudnya apa? Tauhid. Jadi agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama lurus adalah tauhidullah, mengisahkan Allah. Allah itu Maha Esa. Syariat tadi yang berbeda-beda. Nah, kalau sekarang ada agama apa lagi? Yahudi, Nasrani, Kristen, ada Hindu. Dulunya semuanya asalnya tauhid semua, asalnya. Ya, Nabi Isa sama. Ya. Jadi makanya kata din itu ya inna dina indallahil Islam kan. Sungguh agama yang diakui Allah itu Islam. Artinya apa? Islam itu tunduk, patuh kepada yang satu saja, itu Allah. Maksudnya tauhid itu intinya. Jadi Islam itu. Makanya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya Islam. Islam dalam konteks patuh kepada Allah yang Esa. Inna dina indallahil, agamanya Islam semua. Tidak ada agama Yahudi atau Islam. Makanya Islam yang diturunkan kepada baginda Muhammad ini adalah kelanjutan dari yang juga diikuti para rasul sebelumnya. Nah, kalau ada namanya sekarang agama Yahudi, agama Nasrani, itu kan penyimpangan itu. Maka saja, karena sudah menuhankan yang lain, bukan mengisahkan lagi, iya kan? Kalau Yahudi menuhankan waqala al-yahudu Uzairullah, ya. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah.
orang apa yang Nasrani, Masehi, Isa al-Masih, Allah. Allahnya masih ada kan? Allah kan juga. Kalau orang Yahudi bilangnya apa? Yahweh. Yahuwah juga. Yahweh. Yahweh. Tanzilul Azizul Rahim. Hadha siratul mustaqim. Ya. Maksudnya jalan yang lurus ini. Waddinil qawim, agama yang lurus. Itu tanzilun. Min dzil izzah warahmah ibadihi, dari zat, turun dari zat yang maha perkasa ya, dan maha kasih sayang kepada hambanya. Jadi Quran ini termasuk disebut rahmat, ya kan? Rahmat terbesar. Karena turun dari yang maha perkasa, yang maha rahmat, maha pemberi rahmat. Jadi diturunkan itu ada di dalam surat apa itu? Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab ila rahmatan min rabbik. Tidak engkau Muhammad yang mengharapkan supaya Quran diturunkan itu, tetapi itu rahmat min rabbik. Quran itu rahmat dari Tuhanmu gitu. Nah ini Tanzilul Azizir Rahim, diturunkan dari zat yang maha perkasa, yang maha pemberi rahmat. Dan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim siratal ladzina lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala inallahi tasirul umur. Ya. Jadi ini disebut surat ini qalbul Quran ya. Sekali lagi, litundira qauman ma undira aba'hum fahum ghafilun. Jadi Yasin demi Al-Quran ya, yang penuh hikmah ya, kemudian penegasan sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul di antara para rasul, termasuk para rasul yang berada di jalan yang lurus, ya kan? Ya, yang Quran itu turun dari zat yang maha perkasa dan maha pemberi rahmat. Untuk apa? Litundiro qauman ma undiro aba'uhum fahum ghafilun. Ai inna arsalnaka litundiro al-arab alladzina lam ya'tihim nadhirun min qablik fahum fi ghaflatin min ma'rifati syara'i allati fiha sa'adatul bashar wa islahul mujtama. Maksudnya apa? Litundira qauman ma undira aba'uhum ghafilun itu ai inna arsalnaka, sebenarnya kami Allah ya mengutusmu, litundira, untuk supaya kamu memberi peringatan al-araba, kepada orang Arab ya, alladzina, yang lam ya'tihim nadhirun min qablik, yang belum ada kepada mereka, belum datang kepada mereka seorang pemberi peringatan sebelummu. Ya. Jadi di Arab itu ketika Nabi diutus, sebelumnya belum ada yang beri peringatan. Hanya ada patung-patung itu kan. Dulunya kan nggak ada patung-patung. Ada sejarahnya nanti. Sejak Nabi Ibrahim itu tadinya bersih. Makanya ada yang mengatakan setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu zaman fatrah, kekosongan Rasul, jangan fatrah, nggak ada Rasul. Ini katanya tadi, sebelum ini belum ada yang beri peringatan. Apa itu berhala-berhala itu belum dia, ya kan?
Ya. Litungdira qauman ma undira aba'u fahum ghafilun, supaya kamu Muhammad ya memberi peringatan kepada kaum ya, yang dulu bapak-bapaknya itu belum pernah diberi peringatan, fahum ghafilun, mereka lengah. Ya. Ya kan? Nah, di situ ada kemusyrikan, tapi ada yang juga masih tidak termasuk ikut. Ya, jadi turunan Rasulullah itu ke atas itu masih nggak ikut nyembah berhala itu. Fahum fi ghaflatin min ma'rifati syara'i. Jadi bangsa Arab sebelum baginda Nabi itu mereka tidak tahu dari syariat-syariat, aturan-aturan yang dengan aturan itu mendapatkan sa'adatul bashar, di kebahagiaan untuk manusia dan kebaikan masyarakat, syariat itu. Makanya ada namanya adat jahiliyah, ya kan? Ada syariat jahiliyah, aturan jahiliyah itu kan luar biasa itu. Ini kita pahami. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh. Mereka pintar-pintar, tapi tidak tahu mana yang benar, mana yang maslahah untuk komunitas dan seterusnya. Pintar, saya nggak pintar. Bukan berarti goblok. Cuman kehidupan. Kayak sekarang ini kan juga banyak orang pintar. Ya, ya kan? Tapi korupsi juga jalan. Ngipul juga jalan. Ini jahiliyah itu. Ya kan? Orangnya pintar-pintar ya. Tapi keblinger maksudnya. Ya kan? Zaman jahiliyah Nabi juga orang pintar-pintar. Tapi pola hidupnya tidak benar maksudnya. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Penindasan, ya kan? Misalnya kalau punya anak perempuan malu, padahal mereka lahir dari orang perempuan. Ini kan keblinger itu. Ya kan? Kemudian perpecahan antar suku, kemudian yang apa itu yang kuasa yang benar, itu sekarang jahiliyah. Bukan bodoh, bodoh dari jalan yang benar, jalan yang maslahah, atau kebaikan. Nah, mereka orang-orang yang kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu yang Walid bin Mughirah, yang tokoh-tokohnya itu merasa nyaman karena sudah diuntungkan oleh situasi itu, mereka pertahankan. Ya. Jadi ada perbudakan kan di situ. Ya. Kalau kalah perang, kalah atas jadi budak. Manusia wujudnya tapi tidak merdeka. Ada perbudakan. Itu kan jahiliyah ini. Sekarang kan juga ada perbudakan. Makanya kemarin belum lama ada kerja outsourcing itu ibaratnya perbudakan modern. Ya, itu kan nggak benar itu cara melihat fungsi manusia itu. Ya, ini jahiliyah dulu begitu. Sekarang juga banyak jahiliyah seperti itu. Jadi jahiliyah bukan berarti zaman bodoh, bukan. Bodoh bukan berarti itu pinter tapi keblinger. Sekarang kan banyak orang pinter keblinger. Kadang di mana tak bisa melihat mana yang maslahat untuk bersama sesama manusia atau tidak. Egonya. Makanya wa dzikruhum wahduhum hadza huna. Nah, disebutkan kan di sini, disebutkan di ayat ini kan khusus kayaknya orang Arab ya, ya kan? Muhammad apa? Ini orang Arab itu. Kenapa li'annal khitab kana mahum? Karena konteks pembicaranya kepada mereka bangsa Arab. Kita kan non Arab ya. Jadi konteksnya waktu itu jangan nanti, wah itu kan untuk kota Arab aja. Kita kan enggak.
Ya, karena konteksnya turun di Arab dengan bahasa Arab. Konteksnya itu. Wa hadza la yamna'u annahu mursalun ilan nasi kafah. Ini bukan berarti Nabi itu diutus untuk orang Arab saja. Tidak menafikan bahwa kemudian Nabi hanya untuk orang Arab. Tapi annahu mursal ilan nasi kafah. Jadi dengan bahasa Arab sekalipun ini Nabi diutus untuk semua manusia. Kama qala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'ah. Ya kan? Katakan, wahai manusia, inni Rasulullah, sungguh saya ini Muhammad ya, Rasulullah, utus Allah ilaikum padamu jami'an semuanya, semua manusia. Walaupun di Arab. Karena ada sekarang sentimen itu kan agamanya orang Arab. Kita orang Nusantara. Udah mulai. Ya kan? Makanya Quran itu dipelihara keasliannya sampai sekarang. Bayangkan nggak ada buku yang seperti Al-Quran. 15 abad masih utuh bahasanya. Dan diterjemah ke berbagai bahasa. Kalau kita bandingkan dengan Injil, bahasa apa sekarang? Bahasa Indonesia. Aslinya nggak ada. Bahasa Inggris, bahasa Perancis. Quran tetap bahasa Arab. Diterjemah ke berbagai bahasa. Aslinya masih ada. Apalagi Taurat. Yang memang tidak dipelihara. Untuk umatnya waktu itu aja. Nah, mungkin itu dulu. Jadi ini litungdzira qauman ma undzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi Quran ini diturunkan ya untuk supaya baginda Nabi yang dipilih Al-Quran ini diturunkannya itu memberi peringatan kepada kaum ya yang sebelumnya itu bapak-bapak mereka, orang tua mereka ya, tidak mendapatkan lengah, tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ini penting sekali. Jadi memang setelah Nabi Isa tahun berapa sampai ke Nabi Muhammad itu kan Nabi Muhammad kurang lebih 600 Masehi ya, kurang lebih 600 tahun. Ya, itu zaman fatrah, zaman kekosongan Rasul. Makanya ada yang masih ikut mila Ibrahim lurus, ada yang sudah musyrik banyak di Arab itu kan, sampai ada patung-patung itu. Nah, jadi ada yang istilahnya masih konsisten dengan mila Ibrahim, tapi kondisinya sudah campur aduk tadi. Nggak ada Rasul yang datang di situ. Zaman fatrah, setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, zaman kekosongan. Nah, makanya kemudian ini ditunjuk. Sebelum itu belum ada ya. Jadi sejak Nabi Ibrahim, kalau di Arab itu Nabi Ibrahim ya. Nanti kita lihat sejarahnya, ada patung-patung itu ada sejarahnya. Jadi mari kita baca surat Yasin itu sambil dimengerti sedikit-sedikit, ya kan? Diamalkan sampai tua nanti. Yasin, Waqiah dan Muluk dan Selawat itu. Ya ini malam ini malam hari Arafah, nanti kita hidupkan ya. Kalau bisa jam 3:30, jam 3 bangun ya, untuk sahur, untuk sholat. Ya, hari ini hari penting ini, hari Arafah. Tak share tadi di grup.
ya, dari kawan itu. Apa yang harus diamalkan. Jadi kita harus tahu hari-hari apa yang sangat mahal kita nggak boleh lewatkan begitu saja. Ya kan? Ini santri harus tahu, kalau orang umum nggak apa-apa. Dan nanti jadi contoh. Nggak pulang kan itu lah. Kita nyembelih kambing aja di sini. Kalau mau nyantai di sini, kalau mau pulang Pulang enggak kan? tiba-tiba pada enggak ada, tiba-tiba ada. Kita pastikan di sini aja. Iya kan? Saya kayaknya pulang gitu. Soalnya waktu kemarin tuh waktu pulang kan ini mau ngambilin di sana. Terus kalian kabul kaki juga. Oh. Siap? Pulang enggak? Hah? Apa? Pulang? Hah? Di apa? Di telepon? Kan pulang? Suruh pulang? Habib enggak ya? Ngurus kami. Ini enggak pulang. Enggak. Di sini? Ayo udah kita di sini. Sama satu lagi siapa? Lutfi? Ada kan? Ya. Tadi udah kuliah. Ya kita akhiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikat muqarrabin wa hifdzal mursalin برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته بكل عوض من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Makasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.